itu dari segi katanya di tahun 2030 itu menurut teman-teman ARA itu Indonesia bakal maju, bakal Kang Deddy Mulyadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, saya sudah ketemu sama De Arya, dan teman-teman, De Arya ini tinggal di hutan sejak kecil, bahkan sejak bayi informasinya. Nah, kita akan mulai saja ngobrol sama De Arya. Sekarang kan lagi ramai banget tentang Bapak KDM ataupun Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, gubernur kesayangan kita semua. Nah, saya mau minta De Arya untuk menerawang siapa saja sih sosok gaib yang menemani ataupun melindungi Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi selama kunjungan, selama di rumah ataupun kemana-mana itu. Siapa saja sosok gaibnya yang selalu menemani? Boleh dibantu nggak, Dek? Siapa aja gitu? Bisa ya, Dek ya? Bisa. Boleh, Dek. Silakan De Arya terawang tentang sosok gaib itu. Oke. Oke, dari teman ARA itu, kata teman-teman ARA itu, ini ada 3 sosok kodam pendamping Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Jadi sosok itu selalu mendampingi Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi. Iya. Kemanapun pergi gitu, Dek. Iya, kemanapun pergi, dan juga selalu melindungi KDM Dimanapun berada. Iya, Mungkin namanya itu dari siapa itu, Dek? Itu yang pertama itu dari Komunikasi sama siapa tadi? Sama Kiloreng kah? Sama Nyidasika atau sama siapa gitu, sama Ratu Mala? untuk tadi itu komunikasi dengan Ratu Mala. Oh, dengan Ratu Mala. Dengan Ratu Mala berarti ya. Nah, hasil komunikasi tersebut berarti ada 3 sosok gitu, Dek. Iya. Boleh dibilang, Dek? Boleh. Yang pertama itu ada Kisam Tani. Kisam Tani. Iya. Kisam Tani itu sosok gaib siapa, Dek? Siapa Kisam beliau? Tani itu sosok gaib dari Ki Maung Bodas yang selalu yang selalu mendampingi Kang Deddy Mulyadi kemanapun berada. Oh, berarti sosok Maung Bodas itu namanya Kisam Tani atau gimana itu? Iya, Kisam Tani. Namanya itu biasanya dipanggil itu Ki Maung Bodas. Oh, namanya Ki Maung. Berarti namanya Ki Maung Bodas gitu ya. Atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan sosok Kisam Tani itu. Nah, selain sosok Kisam Tani itu atau Maung Bodas itu, sosok siapa lagi, Dek, yang selalu mendampingi Bapak KDM ini? Terus ada di Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa. Iya. Itu tuh siapa, Dek? Prabu Surawisesa itu adalah putra dari Prabu Siliwangi. Oh, putranya Prabu Siliwangi. Iya. Itu tuh selalu mendampingi Bapak KDM kemanapun pergi. Iya. Dimanapun berada. Iya. Udah 2 sosok yang mendampingi. Ada lagi, Dek, sosok yang mendampinginya? Ada satu lagi, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri. Iya. Sosok yang mendampinginya. Iya. Oh, jadi Bapak KDM atau Pak Deddy Mulyadi itu selalu dijaga 3 sosok tersebut ya, sosok gaib itu. Iya. Mulai dari Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa, dan sosok Kisam Tani. Iya. Sosok Maung Bodas itu, Dek. Iya. Nah, kebetulan sosok Kisam Tani itu, De Arya pernah nggak ketemu sama sosok Kisam Tani itu, Dek? Pernah. Pernah.
Oh, waktu di mana atau lagi pas eh, apain dek? Pas ini apa pernah ketemu di tempat lah, pokoknya di tempat kayak hutan gitu. Ketemu di hutan sama sosok Kisam Tani itu. Iya, Berarti cuman ketemunya di apa, di hutan-hutan atau memang ada tempat-tempat khusus deh? di hutan gitu. Di hutan ya? Oh ya, gitu, memang kayak bener sih, Kang. hutan, kayak Di Soalnya hutan. Soalnya kalau belantara untuk gitu. menurut mitos masyarakat yang namanya Iya. kalau siluman harimau itu dia hanya di hutan seperti hutan Adanya bambu di gitu. hutan. Jadi tempat-tempat gelap gitu, Kang. Di tempat-tempat yang mungkin juga tempatnya tidak sembarangan ya, Iya, atau tempatnya seperti tempat yang masih ada nuansa mistisnya atau iya. yang boleh dibilang tempat angker gitu ya Benar, Kang Kang. ya. Benar, Kang. Soalnya kan Oh. kayak ini juga saya pernah lihat gitu kan di Kang Dedi itu kan pernah dia tuh menyebut kalau Siliwangi itu penjaga leuweung. Mungkin Oh. dari situlah gitu kan ternyata apa sering di hutan-hutan gitu ya deh ya, berarti ya. Jadi sosok Ki Maung itu pernah bertemu sama De Arya Iya, di hutan. Nah, De Arya waktu ketemu sama sosok Ki Maung itu atau Ki Samtani itu lagi sendirian atau emang sama Nyidasi Dek, waktu itu? di situ Ara lagi sendirian di situ. Sendirian. Iya, sendirian. Terus apa kayak hutannya juga hutan gelap gitu. Hutan Kayak gelap, hutan belantara gitu. hutan belantara pokoknya itu. Iya. Jarang orang ke situ gitu ya dia. Iya, Hanya De Arya yang berani ke situ. iya. Nah, ini penasaran banget, De Arya kan ke hutan belantara yang jarang dijamah orang. Itu tujuannya mau menemui Nyidasi, Nyimala atau mau kemana Dek? Ceritanya kan Ara tuh mau ke sana apa nyari kayak kan mau main ke istananya apa istananya Ratu Mala gitu. Iya. Nah, itu nyari biasanya kan kalau katanya kalau ada pohon iplik kan katanya Iya. di situ portalnya biasanya ada. Cari-cari sampai ketemu tuh hutan tuh kata Ara tuh hitam apa kayak gelap banget. Di hutannya itu. Penasaran Ara tuh langsung ke sana, langsung masuk, terus ngeliat tuh kayak jalan keluar tuh kayak nggak ada gitu, jalan Gelap aja gitu Dek. iya gelap. Mau kemana juga kayak luas banget tuh hutan tuh. Jadi De Arya sempat kebingungan Iya, di hutan sendirian itu. iya. Terus datanglah sosok Ki Maung atau Ki Samtani. Terus ada kayak suara macan gitu kan, Iya. macan gimana nggak ada kayak gitu kan. Ngeliat di kanan kiri nggak ada, pas ngeliat lagi ke depan tuh tiba-tiba ada gitu mukanya tuh itu sampai kaget kan Ara. Iya. Jadi yang muncul itu berupa sosok Maungnya atau berupa sosok Ki Samtaninya? Maungnya. Iya, di situ Ara kaget. Iya. Terus sempat ini Teh kayak mau lari gitu waktu itu. Sempet lari ngeliat lagi ke belakang itu udah nggak ada si ini tuh si macannya tuh. Macanya itu. Nah pas ngeliat lagi ke depan itu udah ada lagi gitu. Maung bodasnya. Iya, Terus gimana deh? Ada obrolan sama Ki Samtani itu? kata Ratu diam, kata Ratu siapa Iya. kayaknya tuh apa kayak ngomong tuh udah katanya tenang aja, katanya saya mah nggak bakalan ngapa-ngapain kamu kok, katanya nggak bakal bikin kamu celaka katanya. Iya. Nah terus aku aneh kayak bingung ini mimpi apa gimana, kata tuh macan kok bisa ngomong, kata tuh macan bisa ngomong siluman gitu, kata tuh ya. Nah terus berubah apa sih bentuknya itu jadi wujud aslinya jadi orang gitu. Setelah awalnya Jadi Maung manusia, itu. iya. Berarti awalnya itu sosok harimau mungkin ya. Sosok harimau dan itu berbicara membuat kayak Dede Arya itu mungkin takut atau gimana? Takut Sempet campur takut. rasa kebingungan gitu. Takut sama bingung Kang. Jadi lama kelamaan terus kayak mungkin Dede Arya itu memberanikan diri dan setelah itu Maung itu berubah jadi siluman harimau atau gimana? Si siluman harimau itu jadi manusia. Jadi berubah manusia. Setelah jadi manusia berarti De Arya udah agak tenang gitu ya. Ya agak tenang. Tidak takut lagi seperti awal
yang wujudnya masih mau bodas Iya. itu. Nah gini di Arya kan banyak teman gaibnya dan tadi udah menerawang Bapak KDM, siapa saja pendampingnya atau hodam pendampingnya maksudnya. Nah ini kan gini dek, Pak DM kan gubernur kita ya, banyak digemari, banyak disukai oleh seluruh Indonesia ya, bukan Jawa Barat saja. Nah ini menurut penerawangan De Arya dan teman-temannya itu kira-kira nantinya itu masih disukai oleh masyarakat Indonesia atau hanya sebatas sepintas saja dek? Menurut teman-teman Arya itu eh, Gubernur Jawa Barat Iya. yaitu Kang Deddy Mulyadi itu bakal digemari banyak orang gitu, Iya. kayak lama gitu. Oh, berarti bakal lama ini dek? Iya. Nah, ini satu lagi pertanyaannya nih Kang, mungkin Iya. tambahin ya gitu. Iya. Ini kira-kira kalau Kang Deddy Mulyadi itu jadi capres, kira-kira bisa menang nggak ini gitu Iya. penerawangannya gitu Iya. kan. Boleh diterawang dek. Dan kira-kira mungkin berat atau tidak atau gimana gitu. Apakah lawan-lawannya itu berat atau tidak gitu deh, atau banyak semacam rintangannya Iya, gitu ya. seperti Boleh ada boleh fitnah atau diterawang gitu gimana deh. gitu. Itu kalau nyalonin capres calon presiden itu apakah Bisa menang atau menang tidak. atau tidak gitu deh. Sedangkan sekarang saja kan masih banyak orang yang nggak suka sama Iya. Kang Deddy Mulyadi itu. Apakah Iya. nanti ke depannya kayak Kang Deddy Mulyadi itu dapat seperti ada kiriman ular kemarin Kang ya. Iya. 2 kali Kang Deddy Mulyadi itu dikirim ular sama orang yang nggak dikenal, namun Iya. Kang Deddy Mulyadi tahu orangnya siapa dan apakah nanti akan dapat fitnah lagi. Soalnya programnya itu kan bagus sih Kang. Iya. Jadi ini saya pengen tahu kayak Deddy Arya itu rawangin untuk dari segi capres nih kira-kira seperti apa gitu. Iya. Soalnya masih banyak yang penasaran Kang soal ini Kang. Iya. Gimana nih menurut penerawangan di Arya dan dibantu sama teman-teman gaibnya dek? Oke, bisa. Coba deh terawang dek. Menurut teman-teman Arya itu dari segi katanya di tahun 2030 itu menurut teman-teman Arya itu Indonesia bakal maju, bakal Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat itu bakal menjadi presiden. Menurut penerawangan di Arya dan dibantu sama teman-teman gaibnya. Jadi tahun 2030 akan mencalonkan dan menjadi presiden maksudnya gitu dek? Iya, bakal maju. Maju. Jadi intinya kalau mungkin Iya. pesan dari Deddy Arya itu di tahun 2030 itu bangsa Indonesia itu akan maju ketika dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi seperti itu mungkin. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau dipimpin sama Deddy Mulyadi kemungkinan akan maju maksudnya. Iya, jadi pesannya itu seperti itu. Apalagi kalau sampai jadi presiden. Iya. Nah sekarang kan gini di Arya, banyak sekali ya orang-orang yang tidak suka dengan KDM Kang Deddy Mulyadi. Nah kan banyak yang teror ini itu, bahkan ada juga yang bilangnya cuma pencitraan gitu ya. Nah ini berdasarkan penerawangan dia ada sama teman-teman gaibnya gimana dek itu orang-orang yang tidak suka dengan KDM ini, apakah mereka akan terbongkar ataupun mereka akan lenyap atau gimana dek? Mungkin mereka itu akan lenyap Dengan sendirinya gitu. Tadi kan Arya juga sambil nanya gitu, Iya. katanya kalau teman-teman Arya itu bakal lenyap dengan sendirinya. Oh,
Jadi yang nggak suka itu bisa apa, dengan sendirinya tuh berguguran atau jatuh tepatnya, mungkin seperti itu deh ya. Ya. Jadi akan berguguran dengan sendirinya ya deh ya. Ya. Soalnya gini Kang, sangat masuk akal sekali sih karena Kang Deddy Mulyadi itu kan didampingi oleh 3 kodam yang luar biasa menurut saya Kang. Seperti kayak Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa dan juga Ki Maung atau Ki Samtani deh ya. Mm.